Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bi islamin dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di sini. Pada sesi ini saya akan menyampaikan materi tentang idhar. Ya, ini salah satu hukum non mati dan tanwin yang pertama. Nah, pada video sebelumnya Anda bisa lihat ya. Di video sebelumnya saya berbicara tentang apa itu non mati dan tanwin, ya, non mati atau non sukun ya, dan tanwin. Kemudian bagaimana hukumnya, apa saja perinciannya, dan apa saja perbedaan di antara kesemuanya. Itu saya akan bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum non mati dan tanwin yang pertama. Nah, yang pertama ini disebut sebagai idhar. Nah, idhar halqi. Ada yang menyatakan idhar, ada yang menyebutkan idhar halqi. Ya. Idhar itu artinya apa? Idhar itu artinya jelas. Ya, jelas dan tegas. Ya, jelas dan tegas. Kemudian ada yang menyebutkan dengan idhar halqi. Kenapa kok ada istilah halqi? Halqi itu berasal dari kata al-halq. Halq itu artinya tenggorokan. Kenapa kok disebut idhar halqi? Karena semua huruf, jadi non mati dan tanwin, ketika bertemu dengan semua huruf yang keluar dari ya, yang keluar dari tenggorokan, yang makhrajnya adalah tenggorokan, maka wajib dibaca idhar. Ya. Hurufnya apa saja ya? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Itu adalah semua huruf ini itu berasal dari tenggorokan. Oleh sebab itulah idhar itu disebut juga sebagai idhar halqi, karena ini terkait dengan huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan atau huruf halqi, berasal dari tenggorokan. Nah, idhar itu artinya jelas, tegas. Artinya apa? Bunyi non mati dan tanwin itu ketika bertemu dengan huruf-huruf ini itu bunyinya jelas, bunyinya tegas, ya, jelas dan tegas. Indikasinya apa? Indikasinya bunyi non mati dan tanwin tadi itu habis dalam satu ketukan. Nafas yang keluar ketika membunyikan non mati dan tanwin tadi itu habis ketika dalam satu ketukan, ya. Habis dalam satu ketukan, tidak boleh lebih dari satu ketukan. Kalau lebih dari satu ketukan itu nanti bisa masuk ke dalam hukum gunah, ya, masuknya ke gunah. Kalau sampai lebih dari satu ketukan, bisa ke gunah, bisa juga ke ikhfa, ya, itu ya. Nah, hurufnya itu ada 6. Ini sesuai dengan jumlah 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada 6, sehingga kita bisa menyatakan bahwa idhar halqi itu ya hurufnya ada 6. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah ha, yang ketiga adalah kha, kemudian yang keempat adalah ain, yang kelima adalah ghain, dan yang terakhir adalah huruf ha. Ini yang terakhir, huruf ha. Nah, oke, cara membunyikannya bagaimana? Oke, kita belajar ya. Contohnya dan cara membunyikannya begini. Yang pertama kita mulai dari hamzah terlebih dahulu, ya. Makhraj hamzah itu berada di atas ini ya. A, gitu ya. I, U. Ini hamzah ya, bukan alif. Nah, hamzah dengan alif itu beda, ya. Hamzah dan alif itu dua hal yang berbeda. Bedanya apa? Hamzah itu bisa diberi harokat, tapi kalau alif tidak bisa menerima harokat, ya. Hamzah itu bisa berharokat, sementara alif tidak bisa berharokat. Alif itu digunakan sebagai penyandang tanwin atau penyandang sebagai atau huruf mat, ya, huruf mat, ya. Sebagai penyandang, alif itu disebut sebagai penyandang tanwin, ya. Kemudian disebut juga sebagai huruf mat, ya. Jadi ya, untuk menyatakan bahwa itu huruf sebelumnya dibaca panjang, gitu. Sebab itulah huruf alif itu dalam ilmu nahwu disebut sebagai huruf ilat, ya, huruf ilat. Huruf yang ilat itu artinya cacat. Kenapa disebut cacat? Ya karena dia nggak bisa memberikan, tidak bisa diberi suara, ya,
tidak bisa diberi harokat gitu. Maka disebut sebagai cacat. Oke, contoh ya, cara membunyikannya nanti kita lihat ya. Yang pertama hamzah, cara membunyikannya bagaimana? Caranya dengan ketukan. Suara non mati tanwinnya ini dibaca jelas ya, 1 kali ketukan ya. Contohnya man to ya, coba ikuti saya ya. Man to, ulangi coba. Man to ya. Ya, yang jelas ya. Man to. Jadi bunyi non matinya itu habis dalam 1 ketukan. Man to ya. Man to, jangan man. Nah, kalau man to, nah itu bukan idhar namanya itu ya. Itu guna itu ya. Kenapa? Karena ada sisa. Jadi suara non mati ini harus habis dalam 1 ketukan. Man to ya, enggak boleh lebih dari 1 ketukan. Man to ya. Tuh. Terus ini non mati contohnya. Kemudian ini yang tanwin. Tanwin ini domah tanwin ketemu dengan alif. Bunyinya gimana? Rasulun amin ya. Rasulun amin ya. Habis dalam 1 ketukan. Rasulun amin ya. Bukan rasulun amin. Nah, itu bukan idhar ya, belum. Kenapa? Karena suara non mati dan tanwinnya tidak terdengar jelas dan tegas ya. Rasulun amin, tegas kan suaranya. Nah, beda. Terus yang ha, contoh hanya gimana ini? Tan haituna ya. Tan haituna jelas. Tan haituna, tan haituna. Jadi suara non mati dan tanwinnya itu habis dalam 1 ketukan, enggak melebar kemana-mana, apalagi sampai 2 ketukan, 3 ketukan, 4 ketukan. Nah, itu namanya guna ya. Terus azizan hakima ya. Azizan hakima ya. Terus kha, contohnya bagaimana ini? In khiftum non mati ketemu dengan kha. In khiftum. Oke, selanjutnya ini non mati ketemu ha. Tanwin ya, tanwin ketemu dengan ha. Aliman hakima. Coba ikuti. Kurang jelas. Aliman hakima ya. Aliman hakima. Ini yang hak ya. Azizan hakima ya. Azizan hakima ya, lagi. Coba. Azizan hakima. Nah, azizan hakima. Nah, gitu ya. Bacanya dengan tanwinnya dibaca jelas, suara non matinya tegas ya. Contoh kemudian yang ain. Amta ya, bukan amta, bukan, tapi amta jelas ya. Amta ya. Amta ya. Terus ini yang tanwin. Ajran azima ya. Ajran azima ya. Ajran azima. Terus yang ghain, min ghairikum. Jadi nun matinya betul-betul jelas ya, tegas. Min ghairikum. Ma'an ghadaqo. Terus yang ha ya. In huwa ya. Ini kalau mati. Kemudian yang tanwin, afasihrun hadza ya. Afasihrun hadza lagi. Afasihrun hadza. Oke, saya review dulu ya. Jadi begini, idhar itu artinya jelas. Yang dimaksud jelas itu apa? Yang dimaksud jelas itu adalah
bunyi non mati dan tanwinnya itu terdengar jelas, terdengar tegas, dan bunyi tersebut habis dalam satu ketukan. Nafasnya yang keluar ketika membunyikan non mati dan tanwin tadi itu habis dalam satu ketukan, tidak boleh lebih dari satu ketukan. Kemudian hurufnya untuk non mati dan tanwin ketika bertemu dengan 6 huruf ini ya, maka dibaca tegas, dibaca jelas. Apa saja hurufnya? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Itu semua adalah huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan atau al-halq ya. Sebab itulah disebut juga sebagai idhar halqi ya, ada yang idhar halqi, ada juga yang cukup menyebutnya idhar gitu saja, tapi ada yang masuk di sini idhar halqi karena memang keluarnya dari sini ini ya. Nah contohnya kita baca bareng-bareng dari atas ini ya. Man a'ta rasulun amin tanhitun azizan hakima in khiftum aliman hakima an'amta ajran azima min ghairikum ma'an ghadaqo in huwa afasihrun hadza. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.